hari Kamis ya. Hari ini mata pelajarannya yaitu IPAS. Tapi sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, berdoa dulu ya Mbak Reva. Yuk Mbak Reva siapkan. Di tempat duduk siapkan berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk semangat. Luar biasa hari ini, semangat-semangat ya. Bangun tidur jam berapa? Tadi pagi? Jam 5. Ada yang masih jam setengah 6? Oh, nggak boleh ya. Harus wajib jam 5. Maksimal jam 5 supaya otak kita tambah seger. Kalau bangunnya pagi, otomatis kita daya ingatnya akan nambah karena kita sudah persiapan untuk berpikir. Istirahat otaknya, persiapan ke hal-hal yang harus kita lakukan hari ini itu sudah siap. Nah, anak-anakku sekalian, yang tadi sarapan pagi, oke, alhamdulillah sudah sarapan pagi semua. Mas Ramadan kenapa belum sarapan? Kenapa? Ya, sarapan itu tidak istirahat sarapannya. Ya, bagus juga sih sarapannya, tapi lebih fokusnya itu sebelum berangkat sekolah supaya kita siap, tidak lemes ya di kegiatan pembelajaran. Tuh. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini ada yang tidak berangkat? Ada ya? Ada kabar dari mereka? Tidak ada. Nah, kalau tidak berangkat, kita wajib memberitahu guru. Ya. Titip salam. Titip suratnya ada? Enggak. Lain kali pakai surat izin ya. Oke. Anak-anakku sekalian, coba sebelum itu masih ingat lagu 8 profil lulusan? Oke, yuk, coba yuk, tambah semangat. 1, 2, 3. Ada 8 profil lulusan. Ayo semangat untuk menamakannya. 1 beriman terhadap Tuhan yang Maha Esa.
ketulusan, ya, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, diaplikasikannya gimana? Bangun tidur, jam 5 maksimal. Kalau adzan setengah 5 kan? Ada wudu-wudu, syukur-syukur mandi, langsung ke musol. Kalau tidak nyampe ya wudu aja langsung ke musol. Nah, untuk yang keluargaan, di keluarga ini aplikasinya kita tidak di sekolah, tidak di rumah itu wajib berkomunikasi, berteman terhadap teman-teman, dan tetap sama orang tua harus nurut, menghormati, ya, tidak boleh ngengkel, tidak boleh membantah. Terus penalaran kritis kita. Nah, kalian juga harus penalar terhadap orang tua, tidak boleh membantah tadi. Kalau disuruh cepat, Ersi, ya nanti, nggak boleh ya. Nah, terus di kolaborasi di sekolah kita wajib melaksanakan tugas secara bersama-sama. Tapi kalau sudah individu ya individu, tidak saling turun menurun. Nah, selalu jaga komunikasi dan kesehatan dengan makan yang bergizi. Nah, hari ini jadwal kita, materi yang akan kita pelajari yaitu IPAS tentang ekosistem hidup bersama alam. Ya, tujuannya di sini kalian mampu memahami arti dari ekosistem itu apa, lalu biotik dan abiotiknya, serta yang kedua kalian mampu menjelaskan dan merangkai atau membuat diorama ekosistem. Tuh, coba kalian sekarang ada di mana? Di kelas. Kalau di rumah sama siapa saja? Oke. Di dalam rumah ada apa saja? Kipas, rice cooker, jendela, kompor, kulkas. Kalau kita keluar rumah, di depan rumah ada jendela. Jendela tadi di pintu. Terus kalau kita ke halaman ada apa saja? Tanaman, bunga. Ada hewannya tidak? Pernah melihat hewan? Apa yang kalian lihat? Iya. Di situ semuanya ya itu termasuk di dalam ekosistem. Nah, coba kita perhatikan di sini. Di bab 3 sekarang kita tentang ekosistem biotik dan abiotik. Tapi pengertiannya dulu ya. Pengertian ekosistemnya di sini yaitu ekosistem adalah iya kita. Nah, timbal baliknya tadi apa kalau di rumah? Kalian berinteraksi. Membutuhkan air tidak? Ya. Kucing butuh lah itu enggak air? Tumbuhan? Butuh apa kalau kucing? Buat minum. Kalau tanaman? Disiram kan butuh air kan? Untuk mengantar mineral dari dalam tanah ke iya butuh sinar matahari
Manusia menghangatkan, membuat vitamin D. C. Ya. Nah, di dalam ekosistem ini ada timbal balik. Setelahnya, habitatnya itu apa tadi? Coba dibaca. Habitat adalah lingkungan tempat tinggal makhluk hidup. Nah, habitat adalah lingkungan tempat tinggal makhluk hidup. Kamu habitatnya di mana? Rumah. Betul? Kalau di rumah? Habitatnya di rumah. Kalau individu? Dibaca coba. Individu di sana apa? Adalah makhluk hidup loh. Kalau satu dinamakan individu. Kalau lebih dari satu individu dinamakan populasi. Kalau komunitas Sebagian dari kumpulan dari beberapa populasi. Kalau komunitas itu sudah mulai berinteraksi dengan benda yang tadi kalian di rumah membutuhkan air ya, itu dinamakan ekosistem. Jadi ekosistem yaitu hubungan timbal balik habitat tempat tinggal individu satu, populasi terdiri dari beberapa individu, lalu beberapa populasi berkumpul menjadi komunitas. Nah, di sini macam-macam ekosistem. Sekarang ekosistem dibagi ada berapa? Kemarin yang Ibu terangkan ada 3. Ada 2 apa saja? Ekosistem buatan. Ekosistem alam. Kalau ekosistem alami ini bagaimana? Yang dimaksud dengan ekosistem alami? Ada yang tahu? Hutan, Bu. Hutan. Itu contohnya hutan. Terus sawah dipetak-petak tidak? Kadang kalau kita tanam padi dipacu lagi kan, campur. Kalau mau tanam berambak dibikin persegi panjang. Jadi beberapa persegi panjang, berarti diolah ya. Itu dibuat atau secara sendiri? Dibuat. Berarti termasuk alami bukan? Bukan. Jadi itu adalah buatan. Nah, yang termasuk dari ekosistem alami yaitu ya kehendaknya alam itu sendiri, tidak ada campur tangan dari manusia. Itu ekosistem alam. Kalau ekosistem buatan ada campur tangan manusia. Contohnya tadi sawah, terus taman, ya waduk, terus rumput. Padang rumput itu alami sayang. Oke. Berikutnya di sini ada tadi di ekosistem secara alami dan buatan apa saja yang ada di dalam ekosistem tadi, di dalam lingkungannya kamu itu kamu menemui apa saja? Pohon, bunga, termasuk tanaman ya, hewan,
kucing itu hewan. Terus ada apa lagi selain itu? Lumut. Batu. Terus batu bata, pasir, batako. Nah, di situ ada beberapa makhluk hidup. Tapi juga ada makhluk hidupnya juga nggak yang butuh makan di situ? Ya, yang tidak butuh makan. Contohnya batu, pasir. Nah, iya, batu, pasir, tanah, ya, udara, air, ini termasuk di komponen abiotik atau tidak hidup. Kalau biotik, tadi apa saja biotik? Ikan, yaitu tanaman atau tumbuhan, hewan, dan manusia. Makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang kemarin kita bahas apa saja? Bernapas, bergerak, membutuhkan makan. Ya, masih ingat. Jadi kalau tidak bergerak termasuk tidak hidup. Digolongkan menjadi komponen abiotik. Jadi biotik adalah apa biotik? Komponen hidup. Abiotik komponen tidak hidup. Di sini lagi berikutnya ada perannya, ya. Peran komponen biotik, perannya ada tumbuhan, penghasil makanan untuk diri sendiri dan organisme lainnya. Coba sekarang ini kita materinya, lalu kita terapkan di ibu punya sesuatu nih. Ini gambar. Nah, gambar apa? Nah, yang tadi kita baca tentang ekosistem. Di dalam ekosistem ini, di laut, di sungai, itu ada apa saja baru di laut? Terdiri dari komponen abiotik dan biotik. Penyu. Terus apa lagi? Iya, sekali. Ini beberapa komponen abiotik dan biotik yang menjadi satu. Lalu ada lagi di sini. Tadi mana satunya? Ibu punya lagi Lara. Apa? Kebun. Iya, yang tadi kita bahas. Kebun, padang, rumput. Di sini ada beberapa yang nanti kita akan pasang. Yang sudah Ibu jelaskan tadi, di komponen biotik dan abiotik terdiri dari hidup dan tidak hidup. Nanti kalian dipasang ya, mana komponen biotiknya dan mana komponen abiotiknya. Nah, di dalam komponen tadi ada perannya, bukan hanya kalian yang sebagai peran. Kalau di kalian perannya di sekolah itu apa? Sebagai apa? Murid. Ibu sebagai guru. Ya. Kalau di rumah perannya kamu sebagai anak. Orang tuanya sebagai ibu dan ayah. Ya. Itu. Nah, coba sekarang Ibu pengen tahu kalian sudah paham atau belum. Silakan coba untuk yang di kelompok 1 ya. Dipasang ya.
ekosistem laut. Di situ ada solate bolak-baliknya, kalian buka, diklepeng, nanti tempel. Ini bukan, oke. Iya ini bukan. Diklepeng, taruh di mana yuk? Yang sana saya dari atas. Lihat orang. Ada apa saja di situ? Apakah kura-kura bisa hidup di padang rumput? Kalau sudah, ini ibu ada lembar tugas. Di sini, coba simak. Ini bisa dilihat sudah? Oke. Taruh sini juga bisa ini ya. Nah, setelah kalian tempel, coba sekarang kalian tulis di lembar tugas yang ibu berikan. Sebutkan 3 contoh komponen biotik yang ada di sekitar rumahmu dan yang ada di tugas kalian depan. Yang tadi kalian tempel itu mana yang termasuk komponen biotik? Sebutkan. Yo, sebutkan yang kalian tadi pasang di situ. Mana? Di mana? Boleh. Lalu yang kedua, 3 contoh komponen abiotik juga. Mana? Yang termasuk biotik dan abiotik apa saja di situ kalian tulis? Abiotik tadi apa? Yo. Kalau abiotik tidak hidup. Kalau biotik hidup. Ya taruh kemana yuk? Biotik hidup. Sudah ya? Di lembar bawahnya kalian tidak belum? Gambar di kertas yang disediakan di mana, Bu? Komponen biotik, komponen abiotik. Ekosistem yang kamu bikin tadi namanya ekosistem apa? Ini yang tadi kamu pasang, itu namanya ekosistem apa? Laut. Ditulis ekosistem laut. Di situ ada apa saja? Komponen biotiknya apa saja? Rantai makanan, Bu. Rantai makanan. Nomor 3, jangan berat dulu. Nomor 4 nanti saja. Nomor 4, peran produsen yang kemarin ibu terangkan. Sudah? Kalau sudah, sekarang kalian tempelkan lagi
bagi satu-satu kalian di samping, bawah, atau atasnya, mana yang sebagai pengurai dan mana yang sebagai produsen juga sebagai konsumen. Yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan ekosistem di laut. Pertama, ada ikan. Yang kedua, ada terumbu karang. Yang ketiga, ada laut. Yang keempat, ada batu. Yang kelima, ada penyu. Dan yang keenam, ada kerang. Dan ada juga cacing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, sekarang dari kelompok putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 akan menjelaskan ekosistem mata lumpur. Hewan konsumen rumput produsen yang di dalamnya cacing pengurai. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, anak-anak. Ada pertanyaan? Apa yang belum jelas? Oke. Tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Produsen, konsumen, pengurai. Ada 3 komponen apa? Ekosistem, abiotik, dan biotik. Nah, apa sih fungsi dari ekosistem biotik dan abiotik itu? Ada yang tahu? Fungsinya sebagai keseimbangan bumi dan lingkungan, menjaga keharmonisan. Nah, setelah kita mempelajari bab 3 ini tentang ekosistem dan 3 komponen abiotik dan biotik di sini serta peran-perannya, maka kita akan merefleksikannya dengan coba bagaimana perasaan kamu saat pembelajaran ini berlangsung dari awal hingga akhir. Bagaimana? Senang? Senangnya di apa? Di? Asik. Pembelajarannya bagaimana? Membosankan tidak? Iya, seru karena apa? Kita mencoba menerapkan, membuat diorama ekosistem.
Iya. Nah, coba sekarang kita hening dulu. Coba. Kita merefleksikan badan dulu. Coba semuanya. Semuanya tangannya rileks. Coba rileks tangannya. Ikuti perintah ibu. Pejamkan mata kalian semua. Rileks tangannya, terserah mau tangannya ditaruh di samping atau di meja juga nggak apa-apa. Senyaman kalian, mau berdiri, mau duduk, mau tiduran di meja, tidak apa-apa, ayo. Dan bayangkan kita bertemu dengan apa saja. Tarik napas. 1, tahan dulu. Lepaskan, coba perlahan dilepaskan. Ulangi sekali lagi. Oke. Nah, sekarang coba perlahan mata kalian dibuka. Buka. Yang kalian rasakan apa? Adem. Tadi pas mama jamkan kalian membayangkan ketemu apa saja? Domba. Cacing. Kucing, ikan. Kupu-kupu. Belalang. Iya. Nah, ini membuktikan bahwasannya alam bawah sadar kita sudah merekam di otak kita ini. Apa yang kita dapat hari ini maka akan terekam di otak. Maka sebaiknya kita syukur kepada Allah sudah memberikan akal pikiran yang sehat, digunakan yang sehat. Terus badan yang sehat, sehingga kita bisa datang ke sekolah melaksanakan pembelajaran menimba ilmu yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Ya. Nah, kalau tidak ada ayam, kalau tidak ada ikan yang boleh dimakan oleh kita semua, hewan itu anugerah dari Allah. Cara menjaga melestarikan lingkungan supaya tetap harmonis, bagaimana? Supaya tetap buang sampah ke tempatnya. Iya, buang sampah ke tempatnya, jadi tidak mengotori lingkungan. Apalagi tidak merusak lingkungan atau menjaga kerapian lingkungan, tetap indah dan asri. Terus apa lagi? Ada lagi? Apa lagi? Jangan membuang sampah di sungai. Tadi tidak membuang sampah di sembarang tempat. Terus apa lagi? Jangan merusak hutan. Iya, tidak merusak hutan. Menanam pohon supaya bisa menghasilkan udara segar, tidak terkontaminasi dengan polusi. Ya enggak? Oke, hari ini cukup ya, Mas Radit. Di tempat duduk yang berdoa dimulai.
besok kita lanjut ke pembelajaran bab 4 tentang mengenal energi. Kalian baca-baca supaya kita tidak bingung saat pembelajaran berat.